Pembuatan jam pasir. Siapkan alat dan bahan. Nah, yang pertama untuk alat-alatnya, yang pertama ada selotip, suntikan, mesin gerinda, cutter akrilik, cutter biasa, dan penggaris siku. Sedangkan untuk bahan-bahannya sendiri itu ada akrilik bening, akrilik berwarna hijau tua, dan akrilik yang berwarna kuning. Nah, sisanya itu ada lem akriliknya, lalu ada payet warna-warni sebagai pengganti pasir. Langkah pertama di pembuatan adalah membuat ukuran-ukuran pada setiap akrilik yang telah disiapkan tadi. Nah, ini pada video kali ini yang pertama itu membuat ukuran untuk limas. Nah, setelah itu dipotong-potong menggunakan mesin gerinda biar lebih cepat dan rapi. Tapi nanti di akhir dirapihkan dengan cutter akrilik. Lakukan pemotongan sampai semua ukuran yang diperlukan telah dibuat. Nah, setelah itu kita lakukan perekatan. Yang pertama terhadap balok, yaitu menggunakan lem akrilik, menggunakan suntikan. Nah, selanjutnya pada limas yang telah dibuat, nah untuk yang atasnya itu langsung simpan. Nah, sebelum ditutup kita mesti memasukkan dulu payet. Nah, kita masukkan dulu payetnya. Nah, setelah payetnya sudah terisi, nah lalu kita tutup, maka jadilah jam pasir. Selanjutnya cara penggunaan jam pasir. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan pada alat peraga jam pasir ini, yaitu dengan pembuktian hubungan antara volume limas dan volume balok dengan menggunakan alat peraga jam pasir ini. Nah, alat peraga ini digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep volume secara konkret. Alat peraga jam pasir ini terdiri dari, nah bisa dilihat ya, alat jam pasir ini terdiri dari dua limas atas dan bawah yang kongruen yang disusun saling berhadapan sehingga membentuk satu kesatuan. Kedua limas tersebut memiliki alas yang sama dan bertemu pada satu titik di tengah. Nah, kenapa memiliki alas yang sama? Karena mengikuti alas atas dan alas bawahnya balok. Nah, baloknya ini kan atas sama bawahnya ini sama, otomatis alas atas limas dan alas bawah limas akan sama karena ini berbentuk persegi. Bagian alas atas alat peraga ini merepresentasikan alas balok dengan ukuran panjang kali lebar, sedangkan tinggi keseluruhan alat peraga itu merepresentasikan tinggi balok, yaitu atau disebut T ya. Nah, kan kita ketahui bahwa balok itu alasnya itu persegi panjang, yang mana rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Maka dari itu bagian alas atas dan alas juga sama, yaitu merepresentasikan alas balok dengan ukuran panjang kali lebar. Nah, karena titik pertemuan kedua limas berada tepat di tengah alat peraga, bisa dilihat ya, di sini bertemu di tengah, maka tinggi masing-masing limas adalah setengah dari tinggi balok atau T/2. Dengan demikian setiap limas memiliki alas yang sama dengan balok namun tinggi yang berbeda. Nah, alas limas maupun alas bawah maupun alas atas limas akan memiliki panjang yang sama, tapi tingginya akan berbeda dengan balok. Karena apa? Karena ini kan dibagi dua. Nah, kita misalkan tinggi balok itu T, maka untuk mengetahui tinggi satu limas itu T dibagi dua. Maka untuk limas, misal tingginya ini 50, maka tinggi satu limas itu T/2, yaitu 50 dibagi 2, maka 25. Nah, begitupun yang atas juga akan sama. Maka untuk mencari tinggi limas, mencari satu tinggi limas itu menggunakan T/2 atau T-nya itu sebagai tinggi balok. Lalu di dalam alat peraga ini terdapat payet yang kita anggap sebagai pasir ya kalau di jam pasir. Cuman di sini saya menggunakan payet yang berfungsi sebagai representasi volume. Ketika peraga dibalik, payet akan berpindah seluruhnya dari satu limas ke limas lainnya tanpa ada sisa. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini harusnya saya membuatnya payetnya penuh, tapi karena keterbatasan waktu yang ternyata susah juga mencari payet dan hanya dapat sedikit, jadi anggap saja ini penuh. Nah, maka ketika dibalik, dengar suaranya. Nah, meskipun tidak terlihat ya. Nah,
tadi kan dari atas tuh ada sisanya. Nah, ketika di ini ke bawah, perpindahan payet ini menunjukkan bahwa kedua limas memiliki volume yang sama besar karena ruang yang diisi oleh payet pada masing-masing limas adalah identik sama ya. Ketika dipindahkan juga, kita dibalik lagi nih. Nah kan sama ya volume di dalam atas limas atas ketika dipindahkan ke limas bawah akan sama volumenya. Nah untuk volume balok dengan alas panjang kali lebar dan tingginya, kan kita ketahui bahwa volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah sementara itu volume limas kan kita juga tahu ya, rumusnya itu 1/3 luas alas dikali tinggi. Nah karena luas alas limas adalah panjang kali lebar, luas alasnya kan persegi ya, persegi panjang, dan tinggi limasnya ini tinggi balok dibagi 2, maka volume satu limas, misal kita ingin mencari satu limas yang bawah, maka untuk mencari rumusnya itu adalah 1/3 panjang kali lebar, kan 1/3 luas alas kali tinggi, luas alasnya kan panjang kali lebar, berarti 1/3 panjang kali lebar dikali, nah tingginya itu kan tadi kita ketahui untuk mencari tinggi satu limas itu T/2, maka untuk mencari volume satu limas yaitu 1/3 panjang kali lebar dikali tinggi bagi 2. Nah maka kita sederhanakan menjadi 1/6 pi balok. Kenapa pi balok? Karena kan rumus balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah tadi 1/3 dikali 1/2 itu kan 1/6, maka ada sisanya itu volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Maka untuk mencari rumus satu volume ini, misal kita mau nyari yang atas atau yang bawah, rumusnya adalah 1/6 volume balok atau 1/6 panjang kali lebar kali tinggi balok. Misal kita mau mencari dua limas nih, keduanya, meskipun kita tahu keduanya kongruen, kan mudah saja ya, tinggal dikalikan saja 2. Iya betul, tapi kita untuk mencari rumusnya ya, untuk teorinya itu, untuk mencari rumusnya itu adalah kita kalikan hasil dari dikalikan 2 hasil dari rumus satu volume limasnya itu kan tadi 1/6 pi balok, maka untuk mencari 2 limas adalah 2 dikali 1/6 pi balok. Nah bisa disederhanakan, 2 dikali 1/6 bisa disederhanakan jadi 1/3, maka rumus 2 volume limas adalah 1/3 volume balok, yaitu 1/3 panjang kali lebar kali tinggi balok. Hal ini menunjukkan bahwa 2 limas hanya mengisi 1/3 dari volume balok yang memiliki alas dan tinggi yang sama. Nah dengan demikian, melalui ayat peraga jam pasir ini dapat dibuktikan secara konkret dan matematis bahwa volume satu limas adalah 1/6 volume balok dan volume 2 limas adalah 1/3 atau 1/3 dari volume balok. Sekian dari saya, dari awal sampai akhir, dari awal pembuatan sampai cara penggunaan, lalu